Jadi hadirin jamaah dimuliakan Allah, habis azan salawat. Kenapa? 1 kali engkau bersolawat kepadaku setelah azan, kata Nabi, 10 kali Allah menggugurkan dosa-dosamu yang telah lalu. Siapa yang membaca ayat kursi setelah azan, Allah gugurkan dosa-dosanya sampai azan berikutnya. Jadi orang yang meninggalkan 5 ini setelah azan, rugi dia dalam berjamaah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita masih berada di bab masalah azan, qomat dan azan. Kita ulang sedikit. Ada 5 ibadah yang dilakukan setelah berakhirnya azan. Masih ingat itu Pak? Atau belum? Udahlah kayaknya. Yang pertama, solawat dan salam. La ilaha illallah. Apa duluan? Solawat dan salam. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus bersolawat setelah azan? Rasul mengatakan, idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqulu. Apabila engkau mendengar suara azan dikumandangkan, katakanlah seperti apa yang dikatakan tukang azan. Kemudian bersolawatlah engkau kepadaku solatan 1 kali. Fa innahu man shalla alayya solatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja setelah azan, kata Nabi, sallallahu biha asron, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Maksud Allah bersolawat kepada kita itu adalah keampunan dosa. Jadi sekali kita bersolawat kepada Nabi, 10 kali Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi ada adab-adab tertentu yang memang harus dimulai dengan solawat. Doa. Innat du'a mauqufun bainas sama'i wal ar la yas'udu syai' hatta tusalli ala nabiyyik. Sedikit pun doa seorang hamba itu tidak sampai kepadaku, kata Allah. Jadi doa itu langit bumi di tengah-tengahnya, enggak turun enggak naik. La yas'udu syai', sedikit pun doa itu enggak sampai kepadaku, kata Allah. Hatta tusalli ala nabiyyik, sehingga yang berdoa itu bersolawat dia kepada nabinya. Berarti kesimpulannya, tidak berterima doa yang tidak dibaca di dalamnya solawat. Tidak sah solat kalau nggak ada solawat di dalamnya. Karena solawat itu termasuk rukun qauli. Rukun dalam ucapan dalam solat itu hanya 5. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang pertama saja. Takbir selainnya hukumnya sunnah. Yang kedua al-fatihah. Yang ketiga tahiyat. Tahiyat itu yang mana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang tahiyat. Kemudian solawat. Solawat yang mana? Sekurang-kurangnya. Yang wajib dalam bersolat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Titik. Kama shollaita ala wa barik kama barakta fil alami, itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu cuma itu saja. Kemudian yang kelima, salam yang pertama. Bil alamin innaka hamidum majid, salam yang ke kanan. Yang mana wajibnya salam itu? Kum. Assalamu alaikum, itu yang wajibnya. Warahmatullah sunnah. Wa barakatuh, ulama berbeda pendapat. Jadi kalau assalamu alaikum berhenti dia, sah solatnya. Tapi tak dapat pahala sunnahnya.
Kalau dibacanya Assalamualaikum warahmatullah, dapat wajibnya, dapat sunnahnya. Kalau ditambahinya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menambahi wabarakatuh ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyunahkan, ada yang memakruhkan. Daripada bertengkar-tengkar orang tu, ambil aja yang tak bertengkar. Berarti Assalamualaikum warahmatullah, titik. Kalau menambahi ta'ala, bisa batal solatnya. Karena teks salat apa itu tidak ada pakai ta'ala. Jadi Assalamualaikum saja. Cuman ini yang wajib. Jadi ini yang wajib ini. Jadi tidak sah solat kalau tak disebut nama Nabi. Tidak sah khutbah Jumat kalau enggak disebut solawat dalam khutbah itu. Berapa rukun khutbah? 1, pujian. Sekurang-kurangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dah jadi itu. 2, solawat Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3, wasiat takwa. Sekurang-kurangnya ittaqullah. Dah jadi itu. 4, baca ayat. Kalau nggak panjang, nggak hafal yang panjang, yang pendek aja. Misalnya apa? Wal asri, kan udah jadi itu kan. Kemudian yang kelima, doa pada rukun yang kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, cukup. Udah sah itu Jumatnya. Mana tahu khatib Jumat datang atau nggak datang, terlambat dia. Udah tunjuk-tunjukan orang, tunjuk-tunjukan. Enggak usah ribut, santai aja. Datang dia pada waktunya, alhamdulillah. Kalau nggak datang, lakukan Jumat. Bagaimana? Naik bapak satu orang ke mimbar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah. Tadi kan wal asri. Wal asri sampai habislah dibaca. Dah. Baru mainkanlah pula sikit bahasa Indonesia. Bapak, saudara-saudara, mari kita tingkatkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Duduk. Naik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ittaqullah. Tadi wal asri gantilah qul huwallah. Qul huwallahu ahad sampai habis. Doa. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Cuman itu bapak tahu, duduk. Masuk solat. Sah enggak? Sah. Itu dia kejadian itu Pak di Masjid PT ini, Pengadilan Tinggi, lewat playover asrama haji itu. Itu jadwal saya. Saya lagi ada acara dengan Pangkosek, jadi nggak bisa ditinggalkan. Jadi saya telepon kawan, bisa kau pergi ke sana sholat? Bisa. Tak tahu di Pengadilan Tinggi, bisa dia ke Kejaksaan perginya. Pergi ke Kejaksaan, tengoknya tak ada nama aku di situ, ada pula khutbah ustadznya. Orang perginya ke Kejaksaan di sana, titik kuning. Sana Pengadilan Tinggi. Terakhir tak datanglah khatibnya. Untunglah orang itu udah kuajarkan Pak. Kalau nggak datang khatib, jangan kalian resah, jangan tak sholat. Naiklah satu orang yang hafal, itulah dimainkan orang itu. Terakhir kaji teramalkan. Baru ini kejadian Pak Ustadz, khutbah tercepat sedunia katanya. Nah, jadi itu. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan, ada adab-adab yang memang harus dimulai dengan sholawat. Alhamdulillah kita baru pulang umroh. Ada ibu itu pun saya tengok ikut dengan suaminya. Mana bapak bu? Oh ya, ada tamu ya. Ikut sama-sama umroh. Jadi salah satu adab masuk Masjid Nabawi itu bedanya dengan masjid-masjid yang di dunia ini. Kalau masuk ke Madinah, Allahumma ftah li abawaba rahmatik. Keluarnya min fadlik. Tapi kalau masuk dan keluar ke Masjid Nabawi, dianjurkan kuat solawat. Jadi solawat dulu, karena itu masjid dia. Namanya pun Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Itu masuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftah li abawaba rahmatik. Keluar pun begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abawaba min fadlik. Nah, ini yang banyak dilanggar orang. Kenapa? Itu lil adab. Tak batal, tapi adabnya kurang. Karena itu adalah masjid beliau. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, tapi jangan pula masjid pribadi di Medan dibilang juga kayak gitu. Itu khusus Nabi. Mana tahu saya bangun masjid nanti kan, mas gitu masuk,
Allahumma sholli li hasbi al-mawardi lubis Allahumma ftah. Itu lain lagi ceritanya. Nah, jadi hadirin jamaah dimuliakan Allah. Habis azan, sholawat. Kenapa? 1 kali engkau bersolawat kepadaku setelah azan, kata Nabi, 10 kali Allah menggugurkan dosa-dosamu yang telah lalu. 2, sudah azan, sudah solawat, apalagi doa azan yang biasalah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Yang ketiga, doa ibu bapak. Membaca doa ibu bapak ini banyak tempat yang dianjurkan, di antaranya setelah azan. Kalau guru saya 5 kali katanya, dalam kitab i'anah 3 kali. Terserah bapak lah, mau 3 mau 5 tidak ada masalah. 10.000 kali pun kita baca Rabbir Firli, takkan mampu membalas jasa orang tua terhadap kita. Nah, itu kecil-kecilnya lah. 3 kali, berarti kalau setiap azan kita baca cuma 15 kali. Tambah sholat 5, 3. Saya yakin setelah sholat jarang baca 3, kita cuma sekali. Nah, 5 tambah 15, cuma 20 kita baca. Nah, jadi bapak jamaah baca 3 kali. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu yang keempat, di sinilah letak doa yang mustajab tuh. Innad du'a bainal azani wal iqamah mustajabun. Doa yang dibuat di antara azan dan qomat didengar Allah. Jadi habis azan jangan langsung sholat sunat, rugi bapak. Doa dulu. Apa doanya? Terserahlah, mintalah entah apa mau diminta. Baru diakhiri setelah itu ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setelah azan, Allah gugurkan dosa-dosanya sampai azan berikutnya. Jadi orang yang meninggalkan 5 ini setelah azan, rugi dia dalam berjamaah itu. Jadi habis azan, la ilaha illallah, jangan takut, masih dapat itu pak. Masih dapat itu. Oh nanti panjang kali nggak dapat. Sedangkan 3 menit waktunya masih dapat kok. La ilaha illallah, diulang sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wah sampai habis. Yang ketiga, doa ibu bapak. Yang keempat, doa pribadi, mintalah apa yang mau diminta. Dan yang terakhir, akhiri dengan ayat kursi. Nah, jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Maka pada pertemuan yang lalu kaji kita sampai ini kata Nabi begini. Wa ibnu Najjari an Abi Hurairah salah satu law ya'lamun nasu ma fihinna. Ada 3 golongan kata Nabi yang mereka itu kalau tahu hebatnya padilahnya 3 perkara itu mereka akan ambil semuanya, nggak mau satu-satu, congok. Nah, jadi ada 3 ibadah yang paling besar nilainya. Yang pertama, at-ta'zinu bis shalah, jadilah tukang azan untuk sholat. Jadi penjaga masjid enaklah mengamalkan hadis ini terus ini. Error kalkulator menghitung pahalanya. Giliran lah bilang. Walaupun udah ditetapkan giliran aku zuhur. Kenapa? Luar biasa pahalanya ini. Kemudian wat tahziru bil jamaati. Pergi berangkat sholat dengan berjalan kaki ketika matahari sedang terik. Sholat apa itu? Zuhur. Jadi mulai besok sholat zuhur ke sini jangan bapak naik sepeda motor, jalan aja. Katanya ngamalkan hadis. Berangkat sholat ketika terik matahari dengan cara berjalan kaki. Dan berjalan kaki. Praktekkan sekali-sekali. Kemudian wassolatu fi awalis sufuf, dan sholat pada saf yang pertama. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wasaffil awal, kata Nabi. Kalau tahu manusia betapa luar biasanya pahala kehebatan orang yang sholat di saf pertama dan menjadi tukang azan, mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan diundi. Bahasa perenman mentua kita. Kalau keluar limpul kau di depan, kalau keluar burung aku di belakang. Sangkan hebatnya padilanya. Coba tengok, ada orang pernah berebut di saf pertama. Apalagi khatib Jumat, bapak mari sama-sama kita isi saf-saf kosong yang di depan mata kita. Bukan dia maju ke depan, orang disuruhnya ke depan. Silakan pak, silakan pak. Kenapa? Pahala itu abstrak.
Ada nggak kelihatan. Jadi yang mau memandang ke situ orang yang ada nilai keimanan dalam hatinya, walaupun tak nampak tapi yakin dengan fadilah itu. Cobalah kata Allah, sekali sholat di saf pertama dapat 1 ekor onta, kira-kira bunuh-bunuhan ke orang di masjid nih. Oh kau lah, kau kan onta, kau udah solusin, aku baru 5 lagi, gantian kita kata. Tapi karena pahala itu ada tapi nggak kelihatan, maka menggapainya tidak semangat. Kenapa? Yang semangat itu hanya orang yang terpancar nilai keimanan dalam hatinya. Jadi ada 3 ibadah yang paling besar nilainya menurut hadis ini. Yang pertama jadi tukang azan, sholat di saf pertama, dan satu lagi berjalan menuju sholat ketika matahari sedang terik. Tafsirnya adalah zuhur. Kalau di Mekah Madinah semalam panas Pak, 48 derajat di Mekah, di Madinah. Di Mekah agak lebih ringan sedikit, 43-an. Ini saya update kawan-kawan saya yang masih tinggal di sana, udah mulai turun katanya, karena berarti udah mulai pergantian musim. Kami berangkat itu tepat waktu, tapi hampir 20 menit keliling-keliling di atas Madinah karena badai pasir, nggak berani turun. Yang 1 jam terlambat di belakang kami sama-sama, kan satu hari itu 2 pesawat dari Kuala Namu. Itu 6 jam berputar-putar. Akhirnya 6 jam berputar-putar karena badainya nggak berhenti-berhenti. Maka dengan terpaksa itu pesawat diturunkan di Jeddah. Sampai di Jeddah nunggu dulu. Gitu udah aman di Madinah, balik lagi ke Madinah. Seyogianya orang tuh sampainya maghrib jam-jam 7 di sana. Akhirnya mereka sampai jam setengah 1 malam. Luar biasa, 6 jam Pak. Jadi udah mulai hujan di sana. Kalau udah mulai datang hujan itu perpindahan musim. Karena biasanya bulan 10, 11 udah mulai turun, nanti bulan 12 udah agak dingin, puncaknya bulan 2. Bulan 2 awal itu udah bisa sampai 8 derajat Celcius dinginnya. Jadi kalau mau berangkat umroh itu enaknya sebenarnya pertengahan bulan 12. Itu sampai 18-17 derajat. Pagi aja yang dinginnya, malam. Kalau udah siang-siang ya bisa juga 20-25 derajat. Alhamdulillah pulang dari sana gosong semua mukanya, alhamdulillah. Enggak gosong. Apalagi kalau aku jangan tanya lagi. Piginya aja gosong, apalagi pulangnya mungkin gosong. Biarin aja lah ya kan Pak. Nah, jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, cuman kalau bapak ibu-ibu nanti ada yang mau berangkat umroh, saya sarankan belajar manasik lah betul-betul. Jadi saya kebetulan di pesawat itu diunjuk direktur sebagai PI, pembimbing ibadah. Ya mana kenal-kenal aku semua siapa guru-guru orang tuh. Hampir rata-rata di pesawat tuh saya memperbaiki tayamum orang. Bersalahan semuanya. Jadi walaupun awak umroh tu ada jalan-jalannya, ada ibadahnya, tapi tetaplah dibilang umroh itu wajib sekali seumur hidup, sama dengan haji Pak. Makanya orang haji kan dikaitkan dengan umroh. Jadi siapa yang sudah pertama dia umroh dulu baru haji, maka umroh yang bersamaan dengan haji itu hukumnya sunnah. Jadi tetap wajib itu bagi yang mampu. Pamai saya kan duluan haji, saya baru umroh. Duluan haji, waktu kami haji itu kan langsung dia umrah duluan baru haji kan. Umrah yang perdana itu hukumnya wajib. Nah sekarang saya udah sunnah. Tapi kalau panjangnya daftar tunggu menunggu haji sekarang, banyak orang umrah dia pertama kali ke masjid. Umrah yang perdana ini hukumnya wajib, sama dengan haji itu. Makanya betul-betul lah manasiknya, betul-betul dipelajari. Ada pula di pesawat diajarkan menjamak. Saya nggak ajarkan jamaah saya. Tak usah tayamum di pesawat. Ngapain tayamum di pesawat? Tapi udah ada iadah. Apakah sah bertayamum dengan kursi pesawat? Di mana mencari debu di kursi pesawat tuh? Fiber semua Pak, lebih banyak fiber semua. 4 ulama mazhab, 3 mengatakan tak boleh. Syafi'i, Maliki, Hambali tidak boleh bertayamum dengan kursi pesawat. Kenapa? Enggak ada turab di situ, enggak ada debu.
Adik saya pulang dari Mesir, kau nih apa nih ini bang? Kayak mana cara tayamum pakai kursi pesawat? Caranya kayak mana? Dalil kias. Kiasnya bagaimana? Kursi datang dari kain, kain datang dari benang, benang datang dari kapas, kapas datang dari pohon, pohon datang dari tunas, tunas datang dari akar, akar datang dari tanah. Setiap benda yang mengandung unsur tanah boleh dijadikan alat bertayamum. Jadi ku bilang sama dia, berarti bertayamum pakai mukamu bisa juga lah, ku bilang. Kau pun lebih jelas tanahnya. Nah, jadi 4 ulama mazhab, 3 tidak menyepakati. Yang membolehkan bertayamum dengan kursi pesawat hanya Imam Hanafi, berarti 3-1. Kalau 3-1 yang diikut mana kira-kira? Nah, jadi saya nggak ajarkan, tapi begitu pun guru-gurunya mengajarkan tayamum pula diam saya. Nanti ku bantah situ, bertengkar pula sama gurunya. Biarkan. Tapi yang masalahnya udah ilmu tayamumnya kesalahan, caranya pun kesalahan juga. Jadi bertayamum tuh hati-hati. Mumpung laku teringat, praktek kita sebentar. Kalau muka udah aman lah, mudah membasuh muka itu kan, menyapunya. Bedanya wudhu dengan tayamum, wudhu tuh sunnah 3 kali, tayamum tuh nggak sunnah 3 kali, cukup sekali. Nah, dari bawah boleh. Nah, baru, dari atas pun boleh, terserah dia boleh. Kok dari atas lebih murah, langsung. Nah, yang paling banyak salahnya di tangan. Nah, di tangan itu yang paling banyak salah. Nah, tangan kanan, tangan kiri di bawah. Tarik sampai siku. Dah. Memutarnya berlawanan. Ini putar kemari, ini putar kemari. Nah, berlawanan mutarnya. Nah, dah. Ini terus ke atas tarik. Kemari, nggak boleh kena ini lagi, kemari. Udah begini posisinya, yang tangan kanan ini buat ke bawah tangan kiri. Jadi jangan lepas. Tarik ke bawah, putar. Ini tetap jempol. Ulang sekali lagi. Ayo kita praktekkan. Nah, payah itu, nengok-nengok aja. Ayo Pak. Mana tahu Bapak sakit, tak kemana-mana nanti kan perlu tayamum kan? Ayo, tarik sampai siku. Udah, berhenti dulu. Putar ini ke kiri, ini ke kanan. Memutarnya berlawanan. Kemari, tarik ke jempol. Jempol ya. Dah, ini tangan kanan ini buat ke telapak bawah tangan kiri. Udah, tarik ke bawah. Sama juga. Putar ke atas. Itu dia. Itu kan cara menyapunya Pak. Iya. Sekarang teknik daripada pengambil abunya itu, Kalau ini kan ceritanya di pesawat nih kan, mana ada debu, kias aja itu, pok. Makanya aku bilang tadi, aku nggak menerima hukum bertayamum di kursi. Mana lebih kemungkinan ada debu di kursi pesawat atau di dinding rumah kita? Ya dinding rumah. Kalau dia ini debunya di bawah, ya bisa lah. Gini kan sekali, ini supaya jangan tebal. Ingat, ini kan udah kena. Kalau udah kena, ini nggak boleh bersatu lagi nanti. Kalau bersatu, istilah kita wudhu namanya mustakmal, tak sah. Kan tadi kena ini tariknya begini, ini tarik balik lagi. Itu yang paling banyak bersalahan itu. Tariknya begini, naik ke atas, kena lagi ininya, ini nggak boleh jumpa lagi nih. Kalau jumpa, inilah yang disebut mustakmal dalam ilmu wudhu. Makanya tadi ininya dipertemukan, ini nggak boleh jumpa. Ini ke bawah, ke bawah dia, supaya jangan lupa lah ininya ini. Jadi sedih juga saya Pak. Aduh, mahal-mahal berangkat umroh, bertayamum tak lewat. Itulah. Jadi pulang semalam lah. Hari Senin saya jumpa, dipanggil direktur untuk membahas. Saya kasih masukan ini. Ini perlu dibenahi. Kenapa? Karena travelnya sekarang lagi naik daun, hampir rata-rata 1 hari 2 pesawat. Ini malah bulan 10, 1 bulan ini dia harus memberangkatkan 1.800 jamaah. Luar biasa. Makanya saya diminta terus sampai 2 bulan, 3 bulan sana. Saya nyerah. Aku hanya minta padamu setahun sekali aja. Karena aku nggak gila umroh. Udah usah tinggal lah Ustaz, ku urus. Kalau mau iqamah, ku urus iqamah. Nggak usah lah, aku bilang.
Kan yang kita pulang semalam, yang pulang kan cuma saya. Ustadz yang pulang ke Indonesia cuma saya yang bawa jamaah itu semua satu pesawat ke Indonesia. Lainnya tinggal semua di Mekah. Kenapa? Menunggu jamaah. Menunggu. Nah, semalam satu pesawat kita semua itu tidak ada orang lain. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan, cuman bukan itu. Mau dari siapapun Bapak Ibu berangkat terserah. Cuman betul-betul dipelajari. Satu lagi yang sering juga, padahal dia ceramah haji udah diajarkan, kayak mana lah pula manasik sehari. Itu saat kita memulai tawafkan dan rukun Hajarul Aswad. Sebelum ini orang saya di depan, orang tuh di belakang sana nomor 40. Awak ngangkat tangan, dia ngangkat tangan juga di sana. Ngapain dia ngangkat tangan? Karena belum saatnya dia sampai ke situ. Belum waktunya. Jadi ini paling banyak aku perhatikan, setiap gurunya ngangkat, ikut dia ngangkat, padahal belum saatnya dia di situ mengangkat. Jadi saya dulu ngangkat karena saya udah bertentangan dengan Hajarul Aswad. Nanti udah ke depan yang di belakang ngikut. Yang 40 kan nanti ke depan baru dia ngangkat tangan. Kenapa? Ilmu manasiknya singkat. Jadi walaupun umroh tuh enak, niat, tawaf, sa'i, tahallul, kayaknya main-main, tapi banyak yang salah. Banyak sekali yang salah. Nah, inilah yang selalu saya bilang. Nah, berangkat umroh tuh mahal, jangan main-main. Minimal umroh yang perdana itu jangan salah. Dan satu lagi, masih ada juga guru-guru yang menyuruh sholat sunat ihram setelah menjamak. Sholat di masjid di Bir Ali. Nah, ilmunya begini Pak, Bapak pikirkan yang ku bilang nih ya. Bukan sholat umroh saja. Nah, nanti akan Bapak lagi nih. Haram hukumnya sholat sunat. Sholat sunat itu ada dua. Ada yang sebabnya duluan baru sholatnya. Berarti gara-gara sebab baru sholat. Apalah contohnya? Tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid itu gara-gara masuk dulu baru sholat, atau sholat dulu baru masuk. Nah, berarti sebabnya di awal kan? Gara-gara sebab baru sholat. Ini sholat sunat yang sebabnya di awal tidak haram dilakukan pada dua tempat. Kapan haram sholat sunat? Setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai tenggelam matahari. Boleh dilakukan ini. Pamannya Bapak sholat asar berjamaah di masjid nih. Pulang Bapak. Jam 5:30 mandi Bapak di rumah, jam 6 datang Bapak kemari lagi untuk sholat maghrib. Bapak masuk masjid, sholli sunnat tahiyat masjid. Boleh nggak? Boleh. Padahal matahari belum tenggelam kan? Belum boleh. Kenapa? Karena sebabnya di awal. Tapi haram hukumnya melaksanakan sholat sunat pada dua tempat tadi, setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai tenggelam matahari. Sholat sunat mana? Yang sebabnya belakangan. Berarti sholatnya dulu baru sebab. Apa contohnya? Sholat sunat musafir, safar namanya. Bapak mau pergi jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan dulu atau sholat dulu? Atau sholat dulu baru jalan-jalan? Kan sholat dulu di rumah. Sholli sunnatas safar, baru pergi jalan-jalan. Berarti sebabnya belakangan. Sholat dulu baru sebabnya. Kemudian umroh. Salah satu sunat umroh itu sholat sunat ihram. Nah, sholatnya dulu baru umroh atau umroh dulu baru sholat? Sholat dulu. Sholat sunat ihram dulu baru nanti umrohnya. Berarti sebabnya di belakang. Ini yang haram. Jadi hukumnya bagaimana? Rata-rata orang Medan berangkat untuk mengambil mikot di Masjid Bir Ali itu setelah zuhur. Kenapa nggak pagi? Kalau pagi rugi travel, dia harus membayar makan siang di tengah jalan. Karena kalau umpamanya berangkat jam 10 pagi, kita bikinlah 6 jam 7 jam ke Mekah. 10 berarti sampainya sore. Sore itu udah habis jam makan. Jadi yang makan siang nanti siapa yang nanggung? Maka rata-rata berangkatnya pasti siap zuhur. Kenapa? Karena masih ada jatah makan siang lagi di Madinah. Nah, sekarang
Dia suruh anak buahnya menjamak zuhur dan asar pada waktu zuhur. Ingat, kalau jamak sama jamak 4-4. Kalau jamak sama qasar 2-2. Kalau bapak ibu berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, berapa rakaat orang tuh? 4. Bapak bangkitnya harus 4, jangan 2. Karena nggak boleh orang menjamak qasar berjamaah dengan orang yang tamam sempurna, kecuali jamak-jamak rakaatnya sama. Oke lah jamak. Di jamaknya lah zuhur dan asar pada waktu zuhur. Berarti dia sudah sholat asar. Kalau udah sholat asar dia berlakulah hukum itu tadi padanya. Nggak boleh sholat sunat yang sebabnya belakangan sampai terbit matahari. Nah paling banyak udah sholat zuhur jamak di Masjid Nabawi, pergi lagi sholat sunat orang tuh di Masjid Bir Ali. Kayak malah aku tak merepet. Nanti ku repeti jamaahnya tersinggung gurunya. Padahal di Medan udah dikasih tahu. Nah inilah yang paling penting. Nah, inilah yang paling penting. Jadi kalaupun bapak mau sholat juga di Masjid Bir Ali, jangan jamak, titik. Jangan jamak. Udah nanti aja sholatnya sholat asar misalnya, ya silakan, tapi repot, makin lama lah. Ya, mau kita udah sholat jamak di masjid, sampai ke Masjid Bir Ali, turun dari mobil, berkumpul, langsung niat go ke Mekah, biar cepat sampai. Kalau udah turun satu, pipilaku kemar mandi, udahlah selesai lah itu. Nah, udah ikut-ikutan lah itu, udahlah. Terakhir tadi turunnya 15 menit, mau 1 jam baru selesai. Hilang pula lagi waktu lagi, walah jadi kerjaan lah. Nah, di bus saya itu begitu bu, bilang ini zuhur sebelum masuk ke mobil, ambil duduk masing-masing. Udah aman, oke. Sampai di Bir Ali gitu mulia adalah ibu-ibu saya, Ustaz nggak tahan aku Ustaz. Ya udahlah, diam aku, udah ibu aja. Datang nyusul. Habis gitu mau doa pingsan dia sih, hampir mau mati. Kami pikir sakaratul maut. Ya udah ditalkinkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah gini-gini matanya, panggil dokter. Ini sakaratul maut atau enggak ini, ku bilang. Ini pun enggak tahu aku Ustaz. Nah, akhirnya sampai pulang sehat waktu bayar. Itu. Jadi ilmu itu dipelajari juga, jangan sembarang umroh. Jadi kok sama aku itu betul-betul kutre satu-satu. Coba. Kenapa? Enggak selamanya ku bimbing orang tuh 24 jam di Mekah sana. Gak mungkin 24 jam aku sama aku. Maka di Indonesia ku tes satu-satu. Cara menjamak, cara jamak qasar, cara niat, jangan salah. Ada lagi lebih parah, udah 2 kali dia sa'i, tengoknya orang begunting, ikut dia begunting. Wah udah selesai, udah berapa putaran? Aku bilang, baru 2 katanya. Jadi kok wak surah aku menggunting. Udah kena kambing wak tuh. Ya, tahallul sebelum selesai. Nah, itulah. Tapi kayak mana lah Pak, orang tua tak bisa marah. Orang tua. Jadi di penerbangan yang semalam satu pesawat tuh, jemaah yang paling banyak hilang di bus saya lah Pak. Kenapa? Nenek-nenek semuanya, orang Labuan Batu sana Pak. Iya. Satu hari itu rata-rata paling sedikit aku mencari orang hilang 2 kali. Bayangkan, ada lebih parah lagi, hilang 2 hari jumpanya di Jeddah. 2 hari hilang dia, 2 hari, orang Labuan Bilik. Tak dibawanya ininya, tak dibawanya, bandal juga memang wak nih, lakinya pokak. Yang betul ini kisah nyata. Jadi kayak mana lah istriku itu Ustaz, Pak, kita minta sama Allah nanti kita tahajud, nggak bisa mencari orang hilang di Mekah nih, nggak dapat itu, aku bilang. Jadi kita sebar ke seluruh travel se-Indonesia untuk mencari. Tiba-tiba dapatlah orang Bandung dibawanya ke Jeddah. Karena di Jeddah imigrasi kan ada ini stem tangan, jari, itu kan, kan keluar itu. Oh namanya ini travelnya ini, nginapnya di sini. Baru telepon orang tuh saya. Apa ini jambak sampean? Oh tolong dipoto, prek. Oh iya, kami jemputlah ke Jeddah bu. Sampai Jeddah tahu bahasa waktu. Nenek udah makan. Kayak mana lah nenek ondak makan, teringat nenek matok kau udah makan apa belum katanya. Itu baru cinta Pak. Udah 2 hari dia hilang, yang diingatnya suaminya. Itu belum pernah ku tengok kayak gitu cintanya itu. Nah rupanya sampai di Labuan Bilik, orang Labuan Batu rupanya.
Ditelepon saya sama anaknya, Ustadz Hasbi ya, iya terima kasih membantu orang tua begini. Enggak lah, itu namanya tugas saya. Nah, akhirnya besok dia berangkat dari apa, besok kami mau jumpa. Iya, jadi bapak-bapak itulah keluh kesahnya tuh. Nenek-nenek, makanya enak membimbingnya kayak bapak nilai jangan tua-tua kali. Kadang enggak juga Pak niat itu. Sama-sama keluar dari masjid sama aku menuju hotel, bisa dia tak tahu hotel di mana. Dapat juga, tapi kan lucu. Pulangnya naik taksi. Padahal masjid tuh lurus, dari pintu masjid tuh nggak usah belok-belok dulu, setabraknya hotel tuh. Aneh itulah. Jadi kadang Pak, bukan nenek-nenek juga. Hati-hati juga Bapak, bukan nakut-nakuti. Nah, udah. Itu pengalaman aja nih itu. Kemudian wa bani Abi Saibah wal Bahaqi an Salman al-Farisi mauqufan, dari Ibnu Abi Saibah dan Imam Al-Baihaqi dari Sayyiduna Salman Al-Faris mauqufan, berupa hadis mauquf. Hadis mauquf ini yang sanadnya sampainya kepada sahabat saja. Qala idza kana ar-rajulu fi ardin, apabila seseorang salat di ardin, di muka bumi ini. Boleh rupanya salat di mana-mana muka bumi, boleh. Karena Nabi yang bilang ju'ilat liyal ardo masjidan wa turbatuha tahiran. Dijadikan dunia ini tempat sujud, tanahnya suci. Makanya alat toharoh itu ada dua, air dan tanah. Kenapa alat toharoh itu air dan tanah? Dr. Ahmad As-Sarbasi dalam kitabnya Yas'alunaka Fiddin, secara hakiki manusia datang dari tanah, secara zohir manusia datang dari setetes air. Maka Allah jadikan asal penciptaan manusia itu menjadi alat toharoh. Alasan pertama, supaya manusia tidak terhalang melakukan ibadah. Tak ada air bisa kena debu. Kedua, kenapa itu alatnya? Supaya manusia tidak ngeles di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Jadi nggak ada lagi alasan dia. Kau kenapa kau nggak sholat di Medan? Namanya nggak ada air. Jangan banyak cito kau, kata Tuhan. Nggak banyak, rupanya sebelah rumah kau itu debu, tanah. Apa alasan kita lagi? Namanya nggak ada air, nggak ada tanah. Dibalas sama ulama yang ketiga, namanya pakidut tahuroin. Apa itu pakidut tahuroin? Sholat tak berwudu, sholat tak bertayamum. Sifatnya lihurmatil waktu, itu yang diajarkan di pesawat. Jadi di pesawat itu tak usah tak jamak, tak usah bertayamum. Kenapa? Ya kalau pulang kan kepalanya menghadap Medan. Kita berangkat dari Jeddah itu hampir jam 12 malam, jam setengah 1 malam. Semalam kena delay hampir jam 1. Berarti kan kena subuh di jalan. Waktu kita pulang ke Medan, kepala pesawat itu ngarah ke Ka'bah atau ke Medan? Ke Medan, berarti kan nggak menghadap kiblat. Satu. Jadi orang yang sholat bertayamum di pesawat tuh kiblatnya aja udah salah. Makanya nggak usah dia tayamum, nggak usah dia berwudu, nggak usah dia tayamum, nggak usah dia menghadap kiblat. Dia sholat, kata pramugari, udah masuk waktu subuh, udah sholat awak. Sholat apa subuh? Sholli fardu subuh rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, tanpa wudu, tanpa tayamum. Ini kan nggak sah sebenarnya ini. Sekedar menghormati waktunya saja. Sampai nanti di Indonesia diulangnya. Ingat, bukan mengkodok. Kalau di pesawat dia tidak sholat, sampai di Indonesia kodo namanya. Tapi kalau di pesawat dia sholat tapi tak tercukupi syarat, maka namanya ulang. Ilmu fikihnya i'adah, mengulang sholat untuk kedua kalinya, karena sholat yang pertama dipandang tidak sah karena tidak terpenuhi syarat. Apalah syarat yang nggak terpenuhi? Kiblat. Apa yang nggak terpenuhi? Berdiri, karena salah satu syarat sah membaca Al-Fatihah wajib berdiri. Apa yang tidak terpenuhi? Hadas. Apa yang tidak terpenuhi? Mungkin jilbabnya, pakaiannya seronok, dan sebagainya. Jadi dia hanya menghormati waktu. Jadi jangan nggak sholat, tetap sholat. Jadi sampai di Indonesia diulang sholat apa yang tak bertayamum itu, tak berwuduk tuh. Sholat subuh ulang, sholli fardu subuhi rakaataini i'adatan. Sengaja aku mengulang subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu lebih yang mayoritas pendapat ulama daripada bertayamum. Kalaupun ada orang bertayamum, saya tak menyalahkannya, cuman betul-betul lah caranya.
Dan ingat, 11 hadis yang menjelaskan Nabi itu sholat di atas kendaraan, di atas onta. Tak ada sholat wajib, 11-nya sholat sunat semuanya. 11 hadis, hanya 11 hadis yang menceritakan Nabi pernah sholat di atas onta. Semuanya sholat sunat. Gitu sholat wajib, Nabi turun dari ontanya. Berarti salah satu, maka disyaratkan ulama kontak bumi. Pesawat kan nggak kontak kan? Bus kan nggak kontak. Cuman namanya pendapat, tak boleh kita salahkan. Silahkan bertayamum atal betul. Jadi iza kana rajulu fi ardin, apabila salah seorang di antara kamu sholat di muka bumi, fa aqamat sholata, kemudian dia berkomat. Shalla khalfahu malakani, sholatlah di belakangnya satu malaikat. Jadi bapak ibu kalau sholat di mana-mana, syaratnya nggak di masjid ini ya. Maka disebutkan di pertemuan terdahulu dulu, pasunnatani li maktubati zakarin wa in balaghahu azanu ghairihi wal iqamatu li imra'atin. Kan itu kaji kita pertemuan yang lalu. Sunnah azan dan iqamah itu buat laki-laki walaupun dia sudah mendengar suara azan itu di tempat yang lain. Misalnya bapak udah mendengar suara azan di masjid nih, azan zuhur. Cuman bapak ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi bapak nggak sholat di sini. Bapak akan sholat di rumah. Mungkin sholatnya jam 1:30. Ketika bapak sholat 1:30, tetap sunnah azan dan qomat. Dan wal iqamatu li imra'atin, qomat untuk perempuan. Apalah pahalanya rupanya kalau sholat sendiri berqomat dan bernazar. Ini yang kita sebut tadi. Kalau dia sholat di muka bumi ini sholat sendiri, berarti nggak ada makmumnya. Sendiri dia, tidak berjamaah. Kemudian dibikinnya qomat, pak qomat sholat, berqomat dia, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kata Nabi, shalla khalfahu malakani, sholat di belakangnya satu malaikat. Apa fungsi malaikat itu? Mengaminkan doanya. Tapi fa iza azana wa aqama, tapi kalau dia sholat sendiri dimanapun dia berada, dibuatnya azan, dikumandangkannya qomat untuk dirinya, maka kata Nabi, shalla khalfahu minal malaikati, sholatlah di belakangnya para malaikat. Jadi bukan lagi satu malaikat, para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Mala yara tarafahu, tak bisa ditengok oleh matanya, sangkan banyak, berarti tak terhitung. Apalah kerja malaikat itu? Yarkauna biruku'ihi, seluruh malaikat yang di belakangnya itu akan rukuk dengan rukuknya dia. Wa yasjuduna bisujudihi, seluruh malaikat itu akan sujud dengan sujudnya dia. Yang paling penting yang terakhir, wa yu'minuna ala du'aihi, seluruh malaikat yang ada di belakangnya itu akan mengaminkan setiap doa yang dibacanya di dalam solat itu. Jadi nampakkan bedanya, solat sendiri berqomat satu malaikat. Kalau azan dan qomat, error, malaikat itu mengaminkan, sangkan banyaknya. Jadi kalau sholat nggak berazan, nggak berqomat, nol. Nggak ada malaikat mengaminkannya. Life is a choice. Bapak yang punya itu. Aku udahlah minimal satu malaikat pun jadilah qomat. Aku mau banyak permintaanku biar cepat cair proposal azan dan qomat. Tapi jangan kuat-kuat kali azan bapak. Masa bapak sholat zuhur jam 2 azannya sampai kali kelas? Allahu Akbar, udah viral. Ayusmi anafsahu hurufa, bacalah suara azan qomat itu seukuran kuping yang sholat. Oke. Mudah-mudahan tausiah malam ini bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi episode yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.